tidak ada korelasi gitu. Kita coba memahami kaitan dengan bela negara harus masuk anggota DPRD gitu atau dewan gitu. Cuman memang ini sangat butuh dan sangat diperlukan ya, terutama untuk generasi muda ya. Karena kalau kami itu dulu kan masuk ke perguruan tinggi kan ada penataran P4 itu kan, begitu juga ada mata kuliah yang berhubungan kaitan dengan masalah wawasan negara ya, juga kaitan dengan bela negara. Ya kalau saya lihat di sini kan mungkin mata kuliah yang fokus terhadap itu mungkin ya sedikit terkurangi lah gitu kan. Makanya ini menurut saya sangat penting gitu kan, kami sebagai tadi yang masuk di dalam ikatan alumni Resimen Mahasiswa Indonesia ini punya kewajiban lah untuk membangkitkan kembali ya sejauh mana kita harus gitu kan cinta tanah air ya, cinta NKRI ya, terus juga kaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah ini betul-betul harus tersosialisasikan lah kepada generasi muda. Derajat, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, yang juga Ketua Persipan DPRD Kabupaten Sukabumi. Menarik tadi soal IARMI, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa ya Pak. Itu kan bela negara ya, UKM betul. Juga gitu Pak ya. Memang latar belakang Bapak, keluarga itu militer atau seperti apa Pak? Ya alhamdulillah kalau dilihat ya historis gitu kan, dari kedua orang tua saya ini, mungkin ayah juga, kakek itu ya sebagai pejuang dulunya gitu, begitu juga dari ibu ya sebagai TNI juga gitu kan. Jadi terah untuk kemiliteran itu mungkin ada gitu kan. Dan alhamdulillah memang di keluarga saya mungkin tidak ada yang meneruskan itu, tapi di adiknya ibu alhamdulillah anaknya ada yang jadi TNI juga. Begitu juga keluarga yang dari ayah, alhamdulillah ada juga yang masuk TNI juga. Menarik Pak, ini kan kita catatan wakil rakyat ingin mengulas sisi lain dari Bapak gitu Pak. Mungkin sebelumnya kita boleh tahu dulu, kenalan dulu sama Bapak. Sebelum yang lain kan udah tahu kita kalau Bapak itu anggota dewan. Betul. Boleh mungkin Pak tahu lahir di Benda ya Pak, di Cicurug. Betul. Alhamdulillah saya lahir di Desa Benda ya, tepatnya di Kampung Pajagan. Di RT 01 RW 11 Desa Benda Kecamatan Cicurug pada tanggal 1 Oktober 1968. Jadi saya udah tua gitu. Masih muda semangatnya Pak. Insya Allah kalau semangat insya Allah. Sering ngumpul sama mahasiswa. Ya, siap. Saya dari kecil sampai sekarang alhamdulillah saya masih tinggal di Kampung Pajagan itu. Begitu juga kaitan dengan masalah ya sekolah. SD saya di SD Benda. Ya, SMP. Nah, baru saya mungkin beralih ke Kabupaten Bogor. Kebetulan saya rumah itu kan perbatasan, jadi lebih dekat ke Cigombong. Jadi saya SMP itu di SMP Negeri Cijeruk kalau dulu ya. Karena ada pemekaran, ya Cijeruk dengan Cigombong. Jadi sekarang itu SMP-nya SMP Negeri Cigombong 1. Cigombong 1. Betul. Ya. Begitu juga saya melanjutkan SMA ke SMA Negeri 4 Bogor, ya, dan alhamdulillah tahun 1988 saya lulus SMA. Selanjutnya alhamdulillah saya melanjutkan kuliah di Bandung, tepatnya di Universitas Islam Nusantara Bandung ya, dan lulus alhamdulillah tahun 1993. Itu ambil jurusan apa Pak? Saya ngambil Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Ekonomi ya Pak. Betul. Jurusan manajemen. Di situ aktif Pak di mahasiswa selain Menwa apa sih aktifnya? Ya alhamdulillah. Kalau dulu Senat ya, sekarang mungkin BM ya. Kalau dulu BM, saya aktif juga di Senat. Ya mungkin salah satu yang menonjol keaktifan saya tuh ya di Menwa itu ya. Gitu. Kenapa saya aktif di Menwa? Ya karena ada tahapan-tahapan atau pendidikan seperti pendidikan dasar militer ya. Nah alhamdulillah saya ikut
Ya, 89 itu pendidikan atau dididik militer. Ya. Dan ada juga jenjang-jenjang kaitan dengan organisasi itu. Ya, alhamdulillah saya sempat mengikuti seperti itu. Oke. Dan akhirnya karir sudah dari keluar kampus, jadi militer atau jadi dosen atau gimana? Kerja dulu katanya? Ya, sebetulnya tadi mungkin saya punya cita-cita sebetulnya ya. Cita-cita. Ya, jadi mungkin awalnya setelah lulus SMA saya pengen masuk Akmil kalau dulu. Ya cuman berbagai hal mungkin saya tidak sempat mendaftar, jadi saya putuskan untuk kuliah. Nah, dari kuliah saya juga masih terobsesi untuk jadi militer ya. Makanya salah satu saya masuk Menwa. Iya. Mudah-mudahan dengan lulusnya jadi sarjana, saya bisa mendaftar di Spamilwa ya kalau dulu gitu kan. Jenjangnya ke sana gitu waktu itu. Tapi ya semua itu ya tidak bisa terrealisasi ya. Nah, makanya saya pulang ke rumah gitu dan bekerja di salah satu perusahaan di Cicurug. Di Cicurug yang membidangi kaitan dengan garmen. Garmen, Pak. Ya, 8 tahun saya kerja di garmen. Di garmen sebagai pekerja garmen. Betul. Dulu itu PT Hawaii Indonesia ya, Hawaii Indonesia. Mungkin salah satu perusahaan termasuk perusahaan besar ya di Sukabumi pada waktu itu. Berarti 8 tahun Bapak di pabrik ya berarti ya Pak? Betul. Ditambah juga itu di bidang garmen ya. Garmen. Selanjutnya saya bekerja juga di pabrik tapi bidangnya beda di elektronik ya selama 10 tahun. Jadi kalau total... Ya totalnya berapa Pak tahun? 18 tahun saya bekerja di perusahaan ya, di pabrik. Ketemu sama ibu istri pas kapan tuh Pak? Alhamdulillah sebetulnya istri saya itu ya kawan waktu sekolah. SMA? SMP. Oh SMP. Ya, saya ketemu dengan calon istri waktu itu ya, kelas 2, kebetulan dia pindahan gitu. Kalau saya kan mulai dari kelas 1. Jadi istri saya itu pindahan dari Bogor. Gitu. Udah ketemulah di sana. Ciloknya pas SMP gitu Pak? Ya, kalau waktu itu ya cuman kenal aja lah gitu. Baru kenal. Ya, kenal gitu kan. Yang kebetulan saya lulus SMP itu, kalau saya kan ke SMA ya. Kalau istri saya ke SPG ya di Bogor juga sama SMP SPG Bogor negeri. gitu, Pak? Aslinya itu di Sisalopa ya, dekat Deplat gitu kan. Pusat pendidikan polisi itu. Di sekitar itulah rumahnya gitu. Dan akhirnya ketemu kembali? Ya ketemu kembali setelah saya kuliah di Bandung. Ya 1 tahun saya kuliah di Bandung, kebetulan waktu itu, waktu SMP ya, teman-teman saya satu kelas itu mengadakan reuni lah. Oh dari reuni Pak ya? Ya. Oke. Jadi saya ketemu lagi dengan istri itu di sana gitu. Nah alhamdulillah mungkin ya... Jadi manjang komunikasinya Pak ya? Betul. Jadi silaturahmi jadi manjang. Gitu. Betul. Oke, sekarang udah punya anak berapa berarti Pak? Alhamdulillah saya menikah itu tahun 1994. Pas kerja di pabrik ya? Ya saya bekerja di pabrik, gitu. Istri saya alhamdulillah udah jadi PNS gitu, jadi guru ya waktu itu. Nah sekarang saya punya yang ada itu 2 orang, ya 2 orang putra, 1 laki-laki, 1 perempuan. Umur yang paling dewasa berapa? Yang pertama laki-laki, alhamdulillah sekarang sudah bekerja, sudah dinas. Bahkan kemarin tuh tanggal 5 baru pindah ya dari Denpasar ke Bandung alhamdulillah. Dinas di mana Pak? Di Bea Cukai. Oh, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sekarang sudah mulai mendekati ya ke sini. Jadi penugasan pertama itu anak saya itu di NTT Kupang. Oh, ya dapat 4 tahun, pindah ke Denpasar. Juga kalau kurang lebih 4 tahun juga, dan alhamdulillah tanggal 5 kemarin tuh dia sudah dimutasi dan ditugaskan di Bandung. Di Bandung. Ya, kalau yang kedua Pak? Kalau yang kedua masih sekolah ya, di SMA Negeri 4 juga, 4 Bogor, perempuan. Oh, oke. Nah ini ada, alhamdulillah ya, saya alumni SMA Negeri 4 Bogor. Putra saya yang pertama juga alumni SMA Negeri 4 Bogor. Juga ya, Pak. Nah insya Allah mungkin anak saya yang terakhir ini juga alumni SMA 4 Bogor. Sekarang baru kelas 1 sih. Oke. Nah Pak, kan Bapak ada kesibukan di Dewan juga, gitu, ke Pelabuhan Ratu, terus juga ke kampus-kampus menjadi ketua DPK IARMI gitu Pak.
itu membagi waktu dengan keluarga bagaimana? Terus dukungan dari keluarga seperti apa gitu Pak dengan profesi Ya, Bapak sekarang? alhamdulillah karena saya kenal dengan istri itu mungkin waktu remaja ya. Ya. Jadi istri saya sudah sangat tahu sekali lah kegiatan saya, aktivitas saya waktu dulunya gitu kan. Karena saya kan hobi olahraga juga gitu. Jadi sudah tidak kaget lagi lah gitu. Jadi aktivitas-aktivitas keseharian saya. Nah, alhamdulillah ya aktivitas keseharian ya memang mungkin saya melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD. Ya. Kebetulan kan bekerja itu atau jam kerjanya kan hari kerjanya itu kan hari Senin sampai hari Jumat ya. Iya. Nah, ada 2 hari di sini yang lowong. Nah, alhamdulillah saya manfaatkan gitu kan untuk berbagi ilmu lah. Iya. Ya belajar mengajar di beberapa kampus gitu kan. Ya makanya saya ngambil itu kelas karyawan. Ya, Kuliah tuh betul. ya. Jadi bukan reguler lah. Jadi kebanyakan saya ngambil yang kelas karyawan gitu. Di pelaksanaan kegiatan proses pembelajarannya itu mungkin di hari Sabtu, kadang-kadang juga hari Minggu. Gitu. Oke. Betul. Itu selanjutnya ya tadi ada kegiatan-kegiatan organisasi yang ya IARMI itu mungkin. Di Army ya Pak ya. Iya. Nah kan mengenai soal IARMI Pak ya kan itu bela negara, UKM gitu bela negara dan juga mengabdi ke masyarakat. Apakah itu akhirnya Bapak karena dulu di mahasiswanya aktif di IARMI berniat menjadi anggota dewan gitu Pak? Sebetulnya tidak ada ya. Saya jujur tidak ada ya kaitan dengan masalah jadi anggota dewan. Ya. Waktu itu malah saya ya punya keinginan atau cita-cita untuk jadi dosen sebetulnya. Iya, tadi sempat sampaikan Pak Betul. jadi dosen, Ya, saya bekerja tadi di luar jam kerja waktu itu 2007 ya. 2007. Ya, 2007 itu saya sudah belajar mengajar lah gitu kan. Dan bahkan saya memang punya target 2014 itu ya ingin resign atau ingin keluar dan ingin fokus sebagai dosen pada waktu itu gitu kan. Ya ada teman yang mencoba gitu kan, ya ngobrol-ngobrol masalah kaitan dengan politik praktis dan sebagainya. Dan akhirnya ya masuk gitu dalam dunia politik praktis ya gitu. Oke. Kenapa berlabuh ke PAN, Pak? Ya salah satunya yang saya lihat lah gitu. Partai Amanat Nasional ini merupakan partai yang masuk dalam ruang lingkup gerakan reformasi itu. Ya, di sana ada figur Pak Amin ya pada waktu itu. Yang kedua ya dilihat daripada ya anggaran dasar maupun anggaran rumah tangganya kaitan dengan masalah platformnya gitu kan. Ya ada satu keterkaitan lah buat saya dan perintis-perintisnya gitu kan dari Partai Amanat Nasional ini ya bisa dikatakan orang-orang yang ya intelektual lah gitu kan atau akademisi di dalamnya itu gitu kan. Mungkin itu salah satu. Akhirnya berlabuh ke PAN, kemudian juga tahun 2014 ya Pak ya, mulai mencalonkan diri ya Pak? Iya, jadi saya aktif di dunia politik praktis itu pada tahun 2013. Ketika mau mencalonkan gitu kan. Oke, jadi terpilih dan sekarang sudah 2 periode ya Pak? Alhamdulillah sudah 2 periode. Di bidang Komisi 4 ya, awalnya saya sekarang di Komisi 4 yang membidangi kaitan dengan Kesra. Ya Pak Edi kan tadi bahas soal komisi 4. Bapak juga sebelumnya masuk ke Komisi 1 juga ya sebelumnya pernah ya? Oh belum pernah. Waktu periode pertama 2014 sampai 2019 saya pernah di Komisi 3 selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah akhir itu saya di Komisi 4. Oke. Selanjutnya alhamdulillah di 2019 sampai ke 2024 insya Allah gitu. Pertama saya masuk di Komisi 2 dan sekarang di Komisi 4. Oke, 2, 4 ya Pak. Yang paling sering komisi berapa Pak? Apa? Yang paling sering gitu dia tuh? Ya jujur saya mungkin cocok ya di Komisi 4 yang berhubungan kaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat ya. Karena di dalamnya kan ada mitra kerja, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial gitu kan. Begitu juga ada rumah sakit yang milik pemerintah ya ada di dalamnya. Jadi ya menurut saya itu
ya komisi ini bersentuhan langsung lah dengan masyarakat. Ya, tentunya ada pengalaman berkesan Pak selama di Komisi 4. Ya, salah satunya itu mungkin ada ya pengalaman-pengalaman yang memang sangat-sangat berkesan, terutama kaitan dengan masalah ya warga masyarakat yang memang harus dibantu ya, harus sangat membutuhkan, baik kaitan dengan masalah kesehatan. Ya ketika misalkan warga masyarakat sakit ya, mungkin fasilitas-fasilitas yang lain ya dia belum punya gitu kan. Ya karena kenal atau ada informasi ya kepada saya coba untuk mengkomunikasikan dengan rumah sakit gitu kan. Dan bisa terbantulah permasalahan-permasalahan itu gitu kan. Ya itu mungkin yang sangat berkesan ya. Dan jadi kepuasan tersendiri. Ya ada satu kepuasan batin tersendiri. Begitu juga mungkin ada yang mau melahirkan, oleh dokter sudah divonis bahwa ini harus disesar. Ya kadang-kadang kan masyarakat ya tidak sejauh itulah untuk mempersiapkan biaya-biaya itu kan. Ya alhamdulillah mungkin karena komunikasi dengan saya coba komunikasikan ke pihak rumah sakit, khususnya rumah sakit Sekarwangi misalkan ya, dan bisa terbantu lah gitu kan, baik kaitan dengan biaya maupun kaitan dengan masalah perawatan dan sebagainya. Nah itulah ada kesan-kesan tersendiri yang memang sangat ya puas lah gitu ya kan. Kepuasan batin tersendiri. Ya, kepuasan batin buat saya secara pribadi sebagai anggota DPRD. Kebijakannya menyentuh langsung ke masyarakat gitu Pak. Pertanyaan terakhir Pak, ini Pak, Bapak juga aktif di IARMI ya, ke soal bidang bela negara gitu. Ada pesan ke anak muda, pemuda sekarang gitu Pak ya. Apakah dengan bela negara harus ikut jadi anggota dewan atau seperti apa nih Pak? Ya enggak juga sih ya gitu. Tidak ada korelasi gitu. Kita coba memahami kaitan dengan bela negara harus masuk anggota DPRD gitu atau dewan gitu. Cuman memang ini sangat butuh dan sangat diperlukan ya, terutama untuk generasi-generasi muda ya. Karena kalau kami itu dulu kan masuk ke perguruan tinggi kan ada penataran P4 itu kan, begitu juga ada mata kuliah yang berhubungan kaitan dengan masalah wawasan negara ya, juga kaitan dengan bela negara ya. Kalau saya lihat di sini kan mungkin mata kuliah yang fokus terhadap itu mungkin ya sedikit terkurangi lah gitu kan. Makanya ini menurut saya sangat penting gitu kan, kami sebagai tadi yang masuk di dalam ikatan alumni Resimen Mahasiswa Indonesia ini punya kewajiban lah untuk membangkitkan kembali ya sejauh mana kita harus gitu kan cinta tanah air ya, cinta NKRI ya, terus juga kaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah ini betul-betul harus tersosialisasikan lah kepada generasi-generasi muda. Sangat pentingnya kaitan-kaitan dengan yang tadi disampaikan gitu untuk masa depan, baik untuk kita maupun untuk negara ke depannya seperti itu. Ya, jadi Bapak berjuang di bidang akademik juga, di dewan juga ya, di sistem pendidikan ini ya. Iya. Ya alhamdulillah, mungkin saya pernah bekerja 18 tahun. Saya juga ya sedang belajar mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun di kota gitu kan. Begitu juga saya sekarang ya sebagai anggota DPRD gitu kan, sebagai politisi gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan ya pengalaman-pengalaman ini itu saya bisa lebih bermanfaat untuk warga masyarakat umum lah gitu kan, atau yang sangat luas sekali. Mungkin itu harapan saya sih. Siap, kalau gitu terima kasih Pak Edi Sudrajat, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Siap. Sami-sami Kang, hatur nuhun ya.